Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La hawla wa la quwata illa billah. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran akidah akhlak. Adapun materinya mengenai akhlak terpuji, yaitu ikhtiar dan tawakal. Adapun kompetensi dasar 1. Menganalisis pengertian, dalil, contoh, dampak positif sifat ikhtiar dan tawakal. Yang kedua, mengkomunikasikan hasil analisis, contoh, dampak positif sifat ikhtiar dan tawakal. Adapun tujuan pembelajaran yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian ikhtiar dan tawakal. Kemudian siswa mampu menunjukkan dalil tentang ikhtiar dan tawakal. Siswa mampu mengidentifikasi contoh perilaku seseorang yang memiliki akhlak terpuji, yaitu ikhtiar dan tawakal. Kemudian siswa mampu menjelaskan dampak positif memiliki akhlak terpuji, ikhtiar dan tawakal. Yang selanjutnya, siswa mampu menyajikan contoh perilaku akhlak terpuji, yaitu ikhtiar dan tawakal. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan membahas ikhtiar. Ikhtiar berasal dari bahasa Arab ikhtaru yahtaru ikhtiaran, yang berarti memilih. Ikhtiar juga diartikan berusaha, karena pada hakikatnya orang yang berusaha berarti memilih. Memilih bekerja daripada tidak bekerja, memilih sekolah daripada tidak sekolah. Orang yang berikhtiar akan bersungguh-sungguh apabila melakukan suatu pekerjaan. Dalam kata lain, ikhtiar adalah berusaha untuk mendapatkan apa yang diinginkan, tidak berdiam diri, berpangku tangan, apalagi lari dari kenyataan. Adapun secara istilah, ikhtiar yaitu usaha sungguh-sungguh seorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya, sesuai dengan dalil tentang ikhtiar, yaitu Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sampai mereka mengubah keadaannya pada diri mereka sendiri. Itu adalah arti dari surat Ar-Ra'd ayat 11 tadi. Ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa manusia diperintahkan secara tegas agar sehabis menunaikan sholat Jumat segera berusaha mencari rezeki untuk keperluan diri dan keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa manusia akan disukai oleh Allah jika bertawakal setelah melakukan usaha. Selanjutnya yaitu bentuk dan contoh perilaku ikhtiar. Hampir setiap waktu, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, manusia melakukan ikhtiar hidup. Di antaranya bentuk-bentuk ikhtiar yaitu 1. Seorang siswa yang rajin belajar agar bisa memahami suatu pelajaran. Jadi siswa tersebut setiap
malam ataupun pagi itu mempelajari materi yang akan disampaikan oleh guru. Dan kita sebagai siswa juga memang wajib untuk belajar supaya bisa memahami materi-materi yang disampaikan seperti itu, karena itu sudah kewajiban kita. Yang kedua, polisi menjaga keamanan siang dan malam agar lingkungan masyarakat aman dan tentram. Nah, polisi ini juga termasuk bentuk ikhtiar dengan cara menjaga dari kejahatan seperti itu. Yang ketiga, seorang ayah yang bekerja mencari nafkah untuk keluarganya. Nah, orang tua kita ini bekerja demi keluarganya, salah satunya demi kita juga yang sekolah, untuk kebutuhan buku ataupun untuk kebutuhan kita. Orang tua kita bekerja untuk keluarga. Dampak positif dari ikhtiar. Yang pertama, menghilangkan rasa malas dan keluh kesah. Jadi setiap kegiatan yang kita lakukan juga diikhtiari. Jangan sampai malas, apalagi terlalu banyak mengeluh tapi tidak mau ngapa-ngapain. Selanjutnya, menumbuhkan harapan baru dalam hidup. Yang selanjutnya, adanya kepuasan batin karena mampu mencukupi kebutuhan hidup meskipun dengan susah payah. Jadi dengan ikhtiar tadi, contohnya kita kerja rajin supaya mendapatkan uang yang banyak. Kalau sebagai siswa ya kita belajar yang rajin supaya memahami banyak materi. Ketika ulangan kita bisa mengerjakan. Itu adalah ikhtiar kita. Selanjutnya, mengangkat rasa percaya diri dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, terhormat dalam pandangan Allah dan sesama manusia, karena kita di situ, oh ya, ini si A ini orangnya rajin belajar, si A ini rajin bekerja, maka dia lebih terhormat di sesama manusia, dan Allah pun menyukai orang-orang yang tidak malas-malasan. Akhlak terpuji yang kedua yaitu tawakal. Tawakal berasal dari kata wakala yang berarti menyerahkan, mempercayakan, atau mewakilkan. Secara istilah berarti berserah diri kepada Allah, menyerahkan segala urusan kepada kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur segala-galanya. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salah satu perkara yang diwajibkan dalam ajaran agama Islam. Berserah diri kepada Allah dilakukan oleh seorang muslim apabila sudah melaksanakan ikhtiar secara maksimal dan sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuannya. Tawakal dilaksanakan setelah manusia melakukan ikhtiar dengan maksimal, maka tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dibenarkan apabila menyerahkan tawakal segala urusan kepada Allah sebelum melaksanakan usaha semaksimal mungkin. Demikian juga tawakal yang ditujukan kepada selain Allah, termasuk perbuatan syirik yang harus dijauhi oleh setiap orang yang beriman. Adapun dalil tawakal di sini tertera dalam surat Ali Imran ayat 159. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka apabila kamu memasukinya niscaya kamu akan menang, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Di sini intinya kita itu hanya bertawakal kepada Allah, tidak ada yang lain. Nah, sekarang salah satu bentuk perilaku tawakal yang dicontohkan oleh
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditunjukkan dalam kisah berikut. Ceritanya ada seorang sahabat Rasulullah yang meninggalkan untanya tanpa diikatkan pada suatu pohon, seperti pohon tonggak dan lain-lain, lalu ditinggalkan. Beliau Rasulullah bertanya, "Mengapa tidak kamu ikatkan, Fulan?" Maka sahabat tersebut menjawab, "Saya sudah bertawakal kepada Allah ya Kanjeng Nabi." Kemudian Rasulullah menjawab, tidak dapat menyetujui cara berpikir orang itu. Lalu beliau bersabda, ikatlah dulu, lalu bertawakal. Lanjut, kita ke contoh sikap tawakal. Di sini ada seorang siswa yang sudah belajar untuk menghadapi ujian, kemudian mengerjakan ujian dengan sungguh-sungguh dan penuh kejujuran. Kemudian ia berserah diri kepada Allah apapun hasilnya. Nah, ini anak ini memang sudah benar dan termasuk contoh sikap tawakal. Jadi dia belajar dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh kejujuran dalam mengerjakan soal. Adapun hasilnya itu anak ini berserah diri kepada Allah, karena Allah lah yang menentukan, kita hanya berusaha. Kemudian ada seorang petani yang menanam padi dengan susah payah, kemudian berserah diri kepada Allah untuk hasil panen yang diperoleh. Namun meskipun petani ini berserah diri kepada Allah, petani ini tetap merawat padinya, mulai dari menanam, kemudian mencabut rumput, mengairi, memberikan pupuk, semua dilakukan oleh petani tersebut. Jadi dimaksimalkan soal panen atau hasilnya, petani ini berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang terakhir, yaitu dampak positif tawakal. Yang pertama, meningkatkan keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa. Yang ketiga, mengurangi beban pikiran karena yakin manusia hanya berusaha dan Allah lah yang menentukan. Yang keempat, mengurangi kejahatan dan tindak kriminal. Yang kelima, memperoleh keteguhan hati. Yang keenam, menyadarkan bahwa dirinya lemah dan mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pemaparan dari sikap terpuji, yaitu ikhtiar dan tawakal. Semoga kita bisa memahami dua sifat ini dan bisa mengamalkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.